Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita mulai ya materinya. Apa suaranya bisa kedengeran jelas? Dengaran Pak. Dengaran Pak. Jelas ya? Soalnya sinyalnya lagi agak error. Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya Waalaikumsalam. berhubung masih bulan Syawal, saya mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri ya. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat ya, tetap semangat buat menjalani perkuliahan ya. Oke, jadi kemarin sudah kita tidak aktif berapa ya? Dua minggu ya kalau nggak salah ya. 2 minggu. Nah ini kita ketemuan lagi masih online. Kemarin juga saya udah baca edaran dari kampus, informasinya tetap akan diadakan UTS ya. Tetap akan diadakan UTS sama UAS kalau nggak salah bulan Juli ya, pertengahan Juli. Nah, itu jadi nanti materinya bisa baca-baca ulang ya. Itu. Nah, sekarang kita masuk di pertemuan ke-11 ya. Masuk di pertemuan ke-11 mengenai pemeliharaan SDM. Jadi kemarin sebelum libur Lebaran kita juga sudah mulai bahas sedikit pengantar tentang apa itu pemeliharaan SDM ya. Kemudian terminologi-terminologi yang terkait dengan pemeliharaan SDM ya. Seperti misalnya apa itu turnover gitu ya, apa itu PHK ya, putus hubungan kerja dan jenis-jenisnya. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai metode ya. Jadi bagaimana sih cara melakukan yang namanya pemeliharaan SDM atau manajemen retensi ya. Jadi bagaimana kita melakukan pengelolaan terhadap karyawan gitu ya. Kita pelihara tuh. Jadi karyawan yang sudah kita rekrut, kemudian kita pelihara ya caranya dengan kita berikan kompensasi yang menarik gitu ya. Kita berikan hubungan kerja yang harmonis dan seterusnya. Nah, ini kita ulas sedikit mengenai materi sebelumnya ya. Sebentar. Nah, ini kita review sedikit di pertemuan sebelumnya tentang apa itu pemeliharaan SDM ya. Jadi pengertiannya atau kuncinya seperti ini. Jadi sebaik apapun sistem rekrut dan seleksi yang dilakukan, itu tidak akan memberikan nilai tambah bagi organisasi atau perusahaan ya. Jika si pekerja itu meninggalkan pekerjaannya setelah dipekerjakan. Jadi misalnya kita sudah capek-capek rekrut, kita sudah melakukan seleksi gitu ya. Kita rekrut dan seleksinya juga pakai biaya yang tinggi gitu kan. Sistemnya juga sistem rekrut dan seleksinya juga susah, misalnya pakai vendor dan sebagainya, kita sudah keluarin biaya, udah keluarkan waktu gitu ya. Tapi kalau misalnya setelah karyawan itu direkrut, kemudian dia resign gitu ya, meninggalkan pekerjaannya, maka sebagus apapun sistem rekrut dan seleksi yang kita lakukan, nggak akan kepake gitu ya. Jadi nggak akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan di mana kita bekerja. Jadi percuma tuh, sudah sistem rekrutnya bagus, seleksinya bagus, tapi kemudian si pekerjanya nggak betah. Terus dia resign gitu ya, keluar dari organisasi. Nah, cuma
perlu dicatat juga, jadi yang namanya turnover dalam organisasi gitu ya. Jadi turnover tuh jumlah orang yang keluar dan masuk dalam organisasi, artinya keluar dia PHK gitu ya, putus hubungan kerja, atau dia masuk atau rekrut ya. Jadi turnover adalah angka turnover pegawai adalah jumlah perbandingan atau rasio antara jumlah orang yang eh, keluar atau putus hubungan kerjanya dengan jumlah orang yang masuk atau direkrut. Nah, angka rasio turnover ini sebenarnya bukan sesuatu hal yang perlu dihindari ya. Jadi yang namanya turnover dalam organisasi ini merupakan sesuatu yang lumrah ya, sesuatu yang wajar terjadi di dalam perusahaan gitu ya. Jadi adanya orang resign, ada orang PHK gitu ya, ada orang mutasi ke bagian lain itu sesuatu yang merupakan bagian dari dinamika organisasi. Jadi sesuatu yang biasa gitu ya. Tapi kuncinya adalah bagaimana si perusahaan ini sendiri bisa tetap berupaya ya untuk memelihara pegawainya, gitu ya. Melalui misalnya pemberian apa diklat gitu ya, pemberian pelatihan gitu kan, peningkatan kompetensi, kemudian pembinaan hubungan kerja yang harmonis gitu ya, bagaimana menciptakan suasana kerja yang membangun kebersamaan misalnya gitu. Dan juga dengan mengimplementasikan sistem kompensasi yang baik. Nah, pemeliharaan SDM ini juga diartikan sebagai usaha mempertahankan atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan agar mereka tetap loyal dan bekerja produktif untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Ya, jadi eh, dari sisi pengertiannya ya, yang namanya pemeliharaan SDM ini pengertiannya adalah usaha untuk mempertahankan atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan agar mereka tetap loyal dan bekerja produktif. Jadi yang dikerjakan adalah usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah agar si karyawan ini bisa tetap loyal dan produktif sehingga tujuan perusahaan itu bisa tercapai. Oke. Ntar ya, ini baru pada masuk nih. Oke, kita lanjut. Jadi, kenapa sih manajemen retensi atau pemeliharaan SDM itu menjadi penting gitu ya? Jadi, apa yang sebaiknya dijadikan faktor pendorong bagi perusahaan untuk menjadikan yang namanya pemeliharaan SDM ini menjadi penting? Jadi yang pertama, perusahaan ini juga harus memahami gitu ya. Perusahaan juga harus menyadari bahwa sumber daya manusia merupakan modal utama perusahaan ya. Yang apabila tidak dipelihara dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Jadi yang namanya manusia yang bekerja di perusahaan juga merupakan aset gitu ya. Merupakan modal utama. Jadi tanpa adanya manusia yang bekerja di perusahaan ya si perusahaan itu tidak akan menjadi apa-apa gitu ya. Nah, makanya si manusia yang ada di perusahaan ini yang bekerja untuk perusahaan ya harus dikelola gitu ya, harus dipelihara, harus dibina gitu ya.
sehingga kedepannya tidak menimbulkan kerugian bagi si perusahaan. Misalnya dia kemudian kalau karyawannya nggak diperhatikan maka bisa demo gitu ya, bisa melakukan perusakan-perusakan, bisa mempengaruhi rekan-rekan kerja yang lain untuk misalnya merugikan perusahaan lah gitu ya. Nah, yang hal kedua yang wajib dipahami oleh si perusahaan gitu ya, adalah yang namanya manusia yang bekerja di perusahaan adalah juga manusia biasa gitu ya. Seorang manusia biasa yang punya kelebihan, punya keterbatasan, punya emosi, punya perasaan gitu ya, yang berubah-ubah sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Ya. Jadi ya yang namanya sumber daya manusia ini ya, ya dia manusia biasa gitu ya, bukan manusia super, bukan robot gitu ya. Makanya pendekatannya juga pendekatan-pendekatan yang manusiawi. Jadi bagaimana si perusahaan ini juga harus memahami misalnya dari sisi jam kerja misalnya. Ya, pemberian jam kerja bagi karyawan itu harus seberapa pantasnya ya. Atau misalnya di saat kondisi-kondisi seperti ini misalnya kondisi Covid gitu ya. Tantangannya adalah misalnya pemerintah minta perusahaan-perusahaan untuk membatasi yang namanya pertemuan sosial ya. Jadi pertemuan antara manusia tuh dibatasi. Kemudian juga ya, angkutan umum misalnya ya, angkutan umum juga dibatasi. Maka sebagai kita misalnya sebagai seorang manajer SDM misalnya gitu ya, itu juga harus memikirkan bagaimana agar target perusahaan ini bisa tetap tercapai, tapi juga dengan mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, ya, dengan tidak membahayakan si karyawannya itu sendiri. Ya. Jadi pendekatannya juga harus pendekatan yang manusiawi. Nah, kira-kira dua faktor ini yang menjadikan pentingnya kenapa pemeliharaan SDM ini perlu ada di perusahaan. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas berbagai macam metode pemeliharaan SDM. Kemudian kita juga akan bahas mengenai keunggulan dan kekurangan dari masing-masing metode tersebut. Dan beberapa strategi untuk mengatasi dari kelemahan atau kekurangan dari metode tersebut. Oke. Nah, kemarin kita sudah bahas mengenai ruang lingkup. Jadi ruang lingkup dari sebuah pemeliharaan SDM itu apa saja gitu. Jadi ruang lingkupnya yang pertama terdiri dari pengertian ya. Jadi pengertian, kemudian tujuan gitu ya. Kenapa si pemeliharaan SDM ini menjadi penting. Nah, kemudian ruang lingkup yang kedua adalah terkait dengan metode-metodenya seperti apa. Itu yang akan kita bahas hari ini. Kemudian ruang lingkup selanjutnya terkait dengan jenis-jenis dan bentuk insentif ya. Kemudian ruang lingkup selanjutnya yang terkait dengan K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian yang terkait dengan kesejahteraan karyawan dan hubungan industrial Pancasila. Jadi beberapa poin ini merupakan
beruang lingkup dari yang namanya pemeliharaan SDM. Nah, sekarang kita masuk ke metode pemeliharaan SDM. Jadi, pemeliharaan metode yang tepat ya. Jadi nanti kan ada beberapa metode dalam pemeliharaan SDM. Nah, pemilihan metode dari metode-metode yang nanti akan kita bahas itu harus sesuai dengan tercapainya tujuan dari pemeliharaan SDM itu sendiri. Ya, jadi metode mana yang baik? Metode manakah yang baik? Ya, semuanya baik ya. Semuanya punya kelebihan dan kekurangan. Bergantung pada penerapan dari metode tersebut di perusahaan tempat kita berada. Jadi belum tentu metode yang satu ini dikatakan baik, metode yang satu ini dikatakan nggak baik. Ya. Semua metodenya baik, nah tinggal penerapannya nanti di perusahaan kita seperti apa, efektivitasnya seperti apa. Ya. Nah, pemilihan metode yang tepat ini bertujuan agar pelaksanaannya menjadi efektif ya, dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi suatu perusahaan. Nah, menurut Hasibuan, dalam bukunya Manajemen SDM ya, seorang manajer seharusnya menerapkan metode yang sesuai dan efektif dalam melakukan tugas-tugasnya. Terdapat 5 ya, setidaknya ada 5 metode-metode dalam pemeliharaan SDM. Jadi yang pertama, yang terkait dengan komunikasi. Yang kedua, yang terkait dengan insentif atau sistem remunerasi ya. Yang ketiga, terkait dengan kesejahteraan karyawan. Kemudian, yang keempat terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Ini bukan kesadaran ya. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Dan yang kelima yang terkait dengan hubungan industrial Pancasila. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Metode pemeliharaan yang pertama adalah komunikasi. Jadi dari sisi pengertiannya ya, jadi komunikasi adalah suatu alat penyampai informasi dari komunikator kepada komunikan agar terjadi interaksi di antara mereka, gitu ya. Jadi komunikator adalah orang yang mengkomunikasikan, jadi orang yang ngomong kepada komunikan. Komunikan tuh orang yang menerima informasi dari komunikasi tersebut. Agar terjadi interaksi di antara mereka. Jadi yang namanya komunikasi ini berfungsi untuk instruktif gitu ya, atau memberikan arahan gitu ya. Kemudian informatif atau memberikan sebuah informasi, komunikasi yang bersifat pemberian informasi. Dan evaluasi ya. Jadi komunikasi yang bertujuan untuk mengevaluasi. Kemudian komunikasi juga bisa berupa yang namanya suara gitu ya. Jadi macam-macam komunikasi ini banyak. Jadi simbol-simbolnya banyak, ada yang bisa berbentuk suara gitu ya, berbentuk tulisan, berbentuk gambar gitu ya, berbentuk warna, berbentuk mimik, kedipan, gesture, dan sebagainya. Nah, ini sekedar informasi, nanti kalau misalnya 40 menit kita terputus, nanti masuk ke link yang sama ya. Oke, kita lanjut. Nah, macam komunikasi ada 2 ya. Yang pertama adalah komunikasi secara verbal. Yang kedua, komunikasi yang bersifat non-verbal. Ya. Jadi kalau yang namanya komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan simbol-simbol
verbal ya, atau bisa dikatakan komunikasi yang memakai bahasa. Jadi kayak kita misalnya bicara gitu ya, ngomong gitu kan. Atau misalnya kalau yang apa, tunawicara pakai apa, bahasa gerakan itu ya, itu itu sifatnya verbal ya. Nah, kelebihannya adalah kalau kita pakai verbal, kalau kita pakai komunikasi verbal ya, kelebihannya adalah yang pertama jarang terjadi yang namanya kesalahpahaman. Ya. Kemudian komunikasi juga bisa lebih mudah, apalagi bagi seseorang yang saling memahami budaya masing-masing. Misalnya sama-sama orang Jawa, misalnya gitu ya. Jadi akan lebih mudah kalau berkomunikasi yang orang dari satu budaya. Jadi misalnya sama-sama orang Indonesia, misalnya kasih pakai bahasa Indonesia. Nah ini bisa lebih mudah untuk dipahami. Atau dia sama-sama dari suku yang sama, misalnya sama-sama orang Jawa, misalnya. Atau sama-sama orang Sumatera, misalnya gitu. Ini akan lebih mudah kalau kita pakai komunikasi verbal. Nah, kemudian komunikasi verbal ini juga merupakan tipe komunikasi yang bersifat formal gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau menyampaikan informasi yang sifatnya formal, itu sebaiknya menggunakan jenis komunikasi yang bersifat verbal. Nah, komunikasi verbal juga dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah ya, misalnya dalam forum diskusi, rapat, dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah komunikasi nonverbal ya, yaitu proses komunikasi di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Misalnya menggunakan gerak, menggunakan isyarat, bahasa tubuh ya, ekspresi wajah, dan kontak mata, dan penggunaan objek seperti pakaian, potongan rambut, simbol-simbol, dan sebagainya. Jadi misalnya ada seseorang gitu ya, misalnya kita dalam proses rekrutmen dan seleksi misalnya, kemudian ada pelamar yang datang ke kita gitu ya, kemudian dia pakai bajunya nggak rapi, gitu ya. Atau dia rambutnya gondrong misalnya gitu. Itu merupakan juga bentuk komunikasi. Atau misalnya penggunaan apa misalnya ekspresi wajah, misalnya ada seseorang misalnya di karyawan di tempat kita, dia setiap hari wajahnya merengut misalnya gitu ya. Wajahnya dia menunjukkan ekspresi yang nggak simpatik. Ya, itu juga salah satu bentuk komunikasi nonverbal. Nah, dalam konsep pemeliharaan SDM, yang namanya komunikasi ini menjadi penting ya. Jadi setiap orang di perusahaan harus memahami bahwa pentingnya komunikasi dengan orang lain. Artinya harus memahami informasi-informasi yang disampaikan dari orang lain. Nah, komunikasi nonverbal ini memiliki kelebihannya. Yang pertama, komunikasi mudah dipahami, kemudian sebagai pelengkap komunikasi verbal, kemudian komunikasi nonverbal juga bisa menggambarkan suasana emosional dari orang tersebut ya. Kemudian juga perilaku nonverbal bisa menggantikan perilaku verbal ya. Dan seterusnya. Nah, namun yang namanya komunikasi nonverbal ini juga ada kelemahannya ya. Jadi komunikasi nonverbal ini rentan akan
kesalahpahaman. Jadi misalnya dalam memahami makna dari komunikasi nonverbal itu sendiri. Kemudian yang namanya komunikasi nonverbal juga umumnya tidak sopan ya kalau digunakan dalam komunikasi yang bersifat formal. Sehingga mungkin dalam penyelesaian masalah-masalah ketenagakerjaan yang namanya komunikasi nonverbal juga tidak umum untuk digunakan. Nah, kemudian kelemahan selanjutnya yang namanya komunikasi nonverbal ini umumnya hanya bisa dipakai dalam lingkungan dan budaya tertentu saja. Jadi tidak semua orang secara umum memahami bentuk-bentuk komunikasi nonverbal. Nah, sekarang kita lanjut ke metode pemeliharaan SDM yang kedua ya. Metode pemeliharaan SDM yang kedua adalah pemberian insentif ya, pemberian insentif atau pemberian kompensasi ya. Atau bagaimana perusahaan ini bisa mendesain sistem kompensasi yang menarik. Nah, ini udah kita pelajari sebenarnya di pertemuan-pertemuan awal ya. Nah, jadi yang namanya sistem kompensasi yang menarik merupakan salah satu bagian atau salah satu metode dari pemeliharaan SDM. Ya. Nah, insentif atau kompensasi yang menarik merupakan daya perangsang yang diberikan kepada karyawan ya, oleh perusahaan berdasarkan prestasi kerjanya agar terdorong untuk meningkatkan prestasi kerjanya dia. Nah, kalau di sini disebutkan jenis-jenis insentif ya. Artinya yang namanya pembelian SDM ini dikaitkan dengan jumlah uang yang diberikan atau tidak diberikan. Jadi kalau di sini dikatakan ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Jadi pemberian kompensasi atau insentif yang bersifat positif ini memberikan daya perangsang dengan memberikan hadiah atau material. Maksudnya hadiah yang berbentuk material atau uang gitu ya, atau non material kepada karyawan yang prestasi kerjanya di atas prestasi standar. Jadi misalnya ada seseorang karyawan yang dia kerjanya melebihi target yang sudah ditetapkan misalnya gitu ya. Nah, maka si perusahaan ini kemudian memberikan bonus misalnya, bonus akhir tahun, misalnya memberikan apa namanya bonus untuk liburan si karyawannya gitu ya. Nah, ini bentuknya ya kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi yang namanya insentif ini, saya ulangi lagi, dia berbentuknya pemberiannya diukur dalam satuan uang ya umumnya. Jadi ibaratnya kayak kita kemarin sudah belajar mengenai sistem kompensasi ya. Kompensasi dan benefit. Nah, itu merupakan salah satu metode dari pemeliharaan SDM. Oke, jadi yang pertama macamnya yang pertama adalah insentif yang bersifat
positif ya. Artinya dia diberikan ketika si karyawan ini mencapai target atau memberikan prestasi tertentu kepada perusahaan ya. Yang kedua, insentif yang kedua bersifat negatif ya. Jadi pemberian insentif yang bersifat negatif. Maksudnya adalah memberikan daya perangsang dengan memberikan ancaman hukuman kepada karyawan yang prestasi kerjanya di bawah standar. Nah, misalnya ada seorang karyawan gitu ya, dia setiap hari datangnya terlambat, misalnya gitu ya. Setiap hari dia datang ke kantornya terlambat, melebihi jam kerja, misalnya dengan alasan yang tidak masuk di akal gitu ya, dibuat-buat misalnya. Nah, itu kemudian si perusahaan ini berhak memberikan, kalau di sini dijelaskan namanya insentif negatif ya, atau misalnya dalam bentuk pemotongan uang makan dan transportnya. Jadi kalau si karyawan itu datang terlambat, maka uang makan dan transportnya dipotong. Nah, tujuannya sebenarnya untuk memberikan punishment. Jadi jangan sampai karyawan yang datangnya rajin gitu ya, datangnya telat, ini merasa cemburu kalau misalnya karyawan yang datang terlambat kok diberikan uang makan transportnya sama ya. Jadi jangan sampai kejadian seperti itu, makanya karyawan yang datangnya terlambat kemudian diberlakukan hukuman berupa pemotongan uang makan dan transport misalnya gitu. Itu contohnya. Nah, jadi ada dua macam ya, yang bersifat positif dan sifatnya negatif. Nah, bentuk-bentuk insentif ini sendiri bisa berupa material gitu ya. Material artinya diukur dalam satuan uang gitu ya. Atau bisa juga bersifat non material ya. Non material ini misalnya diberikan berupa penghargaan misalnya ya, berupa plakat, berupa piala, berupa piagam dan sebagainya. Jadi kalau kita misalnya lihat di restoran gitu ya, misalnya kayak McD atau KFC, maka di dindingnya itu tertera karyawan terbaik bulan ini misalnya gitu, atau manajer terbaik bulan ini. Nah itu biasanya dikompetisikan tuh antara kantor yang satu dengan kantor yang lain misalnya gitu. Itu juga salah satu bentuk dari pemeliharaan SDM. Jadi dengan adanya fotonya si karyawan ini yang berprestasi ini ditempel di KFC atau McD tadi, jadi menjadi motivasi tersendiri si karyawan ini untuk bekerja. Atau ada juga insentif yang berbentuk sosial insentif ya. Artinya pemberian untuk dongkrak motivasi kerja si karyawannya ini diberikan dalam bentuk promosi misalnya ya, diklat misalnya, kemudian penghargaan misalnya hadiah umroh gitu ya, hadiah naik haji dan sebagainya. Nah, dalam perhitungan atau penyusunan pemberian insentif gitu ya, ada bisa dikaitkan dengan yang pertama kinerja ya, atau pencapaian dari kinerja si karyawan itu sendiri. Jadi kayak tadi misalnya karyawan yang datangnya rajin sama karyawan yang datangnya suka terlambat, nah gitu ya. Itu kan kelihatan kinerjanya ya. Jadi orang yang rajin dan orang yang suka telat. Atau orang atau karyawan yang dia memang mencapai target setiap bulan, target yang ditetapkan berapa, nah dia pasti mencapai target itu bahkan lebih ya. Yang kedua, biasanya pemberian insentif ini dikaitkan dengan masa kerja ya. Jadi
untuk memberikan penghargaan lebih kepada karyawan di perusahaan kita yang lebih senior ya. Lebih senior ini artinya eh, memiliki masa kerja yang lebih lama daripada karyawan yang lain. Nah, lamanya masa kerja ini bisa dijadikan dasar untuk pemberian penghargaan. Jadi jangan sampai karyawan yang senior gitu ya, karyawan yang masa kerjanya lebih lama gitu ya, jangan sampai dianggap sebagai eh, jangan sampai kemudian dia didiskriminasikan dari orang-orang yang eh, baru masuk misalnya gitu ya. Jadi jangan sampai dia dipandang rendah. Padahal kan dia sudah berjasa gitu ya, sekian tahun untuk mengabdi di perusahaan kita. Nah, kelemahannya, jadi tadi kelebihan dari pemberian insentif ya, ternyata pemberian insentif atau kompensasi juga ada kelemahannya ya. Jadi kelemahannya adalah kalau misalnya eh, yang pertama sistem dari kompensasi atau pemberian insentif ini sendiri tidak berdasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan gitu ya. Dia didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan misalnya. Nah, maka yang muncul adalah rasa dibeda-bedakan gitu ya, rasa diskriminasi antara pekerja yang mengakibatkan semangat dari si pekerja itu sendiri ya pasti akan turun gitu ya. Kemudian juga eh, bisa saja sistem dari kompensasi atau pemberian insentif itu tidak melihat secara objektif hal-hal yang terkait dengan hasil kinerja pegawai. Bisa saja yang namanya kinerja pegawai ini hanya dilihat dari sisi outputnya aja. Ya. Padahal yang namanya pengukuran kinerja pegawai itu juga harus dilihat dari sisi input dan prosesnya. Gitu. Jadi bisa aja terjadi kenapa si karyawan A ini dia tidak mampu mencapai target yang diharapkan. Bisa saja karena terkendala input dari pekerjaannya yang tidak baik. Ya. Atau misalnya terkendala dari proses dari dia bekerjanya itu mengerjakannya juga tidak baik. Misalnya kita semester kemarin sudah belajar yang namanya rekrut dan seleksi ya. Jadi yang namanya seleksi, proses seleksi itu inputnya adalah hasil dari proses rekrut. Kan? Kemudian diolah, diproses, dilakukan seleksi, ya, kemudian menghasilkan karyawan yang sudah diseleksi dan siap ditempatkan di perusahaan. Nah, dalam pengukuran kinerja pegawai dalam kaitannya proses seleksi pegawai, jadi bisa aja kemudian ada staf SDM kita yang melakukan seleksi pegawai itu tidak optimal. Jadi dalam dia melakukan pemenuhan karyawan gitu ya, dalam dia apa hasil dari proses seleksinya dia kok nggak optimal gitu ya. Jadi jangan hanya dilihat dari hasilnya saja, tapi dilihat dong prosesnya. Artinya proses seleksi yang dia lakukan sudah benar atau enggak, ya. Sudah sesuai dengan kebutuhan atau enggak. Kemudian inputnya, inputnya bisa dilihat dalam proses seleksi itu hasil rekrut atau CV atau pelamar yang terkumpul sudah cukup belum gitu ya, sudah cukup banyak apa belum. Jangan-jangan jumlah pelamar yang terkumpul ini ya cuma sedikit gitu ya.
setelah diseleksi ya hasilnya jadinya nggak optimal dan sebagainya. Nah itu contoh sederhana ya. Jadi yang namanya sistem pengukuran sistem kinerja pegawai juga yang pertama harus dibuat seobjektif mungkin, dan yang kedua juga harus mempertimbangkan input dan prosesnya. Jadi jangan hanya melihat dari sisi output pekerjaannya aja. Nah, kemudian metode pemeliharaan yang ketiga adalah bagaimana si bagaimana si perusahaan ini bisa memperhatikan yang namanya kesejahteraan karyawan ya. Jadi kesejahteraan ini bisa diartikan sebagai kondisi atas balas jasa yang diberikan oleh si perusahaan gitu ya, untuk memperbaiki kondisi fisik dan mental si karyawan agar produktivitas kerjanya meningkat. Nah, jenis-jenis kesejahteraan itu ya ada dalam bentuknya uang gitu ya, atau dalam bentuk fasilitas-fasilitas kerja. Atau juga bisa dalam bentuk pelayanan ya, pelayanan yang diberikan dari si perusahaan. Jadi yang namanya kesejahteraan ini kata kuncinya adalah mempertahankan dan memperbaiki kondisi fisik dan mental karyawan. Ya. Jadi bagaimana si perusahaan ini bisa menyediakan fasilitas-fasilitas kerja yang menunjang untuk perbaikan kondisi fisik dan mental karyawan. Misalnya, yang pertama misalnya pendirian sarana ibadah, misalnya. Pendirian sarana ibadah di perusahaan. Enggak pun itu berupa masjid ya, misalnya berupa misalnya ruang multifungsi misalnya. Ruang multifungsi yang dia bisa difungsikan sebagai masjid gitu ya, bisa difungsikan sebagai gereja misalnya gitu ya. Jadi setiap hari tertentu misalnya karyawan yang Kristen misalnya dia beribadah di situ. Atau kalau misalnya setiap Jumatan gitu ya, atau setiap sholat 5 waktu juga bisa mempergunakan ruangan yang sama gitu ya. Jadi ada ruangan multifungsi di kantor yang bisa dipakai rame-rame sama si karyawan. Nah tujuannya adalah yaitu untuk memperbaiki kondisi, kalau kaitannya dengan ibadah ya kondisi mental si karyawan ya. Atau mungkin juga memfasilitasi adanya pembentukan organisasi non formal di perusahaan gitu ya. Jadi misalnya kayak di beberapa perusahaan ini ada organisasi yang namanya Danbintal ya, Badan Pembinaan Mental. Kalau zaman SMA mungkin namanya Rohis ya, Rohani Islam, atau Rokris ya, Rohani Kristen misalnya gitu. Nah, kalau di kantor-kantor atau di bidang pekerjaan itu biasanya bentuknya Danbintal ya, Badan Pembinaan Mental. Jadi tugasnya si Badan Pembinaan Mental adalah dia organisasi informal gitu ya. Anggotanya juga si karyawan itu sendiri, kemudian biasanya dewan pembinanya adalah si perusahaan gitu ya. Nah, dia menyediakan sarana-sarana yang terkait dengan pengelolaan mental dari si karyawan. Jadi misalnya kalau misalnya dia muslim ya, dia buat misalnya seminggu sekali ada kajian-kajian tentang keagamaan misalnya gitu ya. Atau kalau dia non muslim misalnya dia ada acara-acara keagamaan yang sesuai dengan agamanya. Atau misalnya dia, dan Bintal ini juga berupa misalnya dia bisa menghadirkan yang namanya psikolog misalnya. Jadi di kantor itu ada psikolog yang bisa apa ya, mengelola, tujuannya adalah untuk mengelola atau mempertahankan mentalitas si karyawan itu sendiri. Contoh lain misalnya kayak pendirian kantin gitu ya, pendirian kantin di perusahaan misalnya gitu. Atau misalnya ada baby daycare ya, atau tempat penitipan anak misalnya gitu. Jadi bentuknya adalah fasilitas-fasilitas kerja atau
pelayanan yang diberikan dari si perusahaan. Nah, kelebihan dari program kesejahteraan karyawan yang pertama, menciptakan ketenangan dan kenyamanan. Jadi tadi kan kata kuncinya adalah membina atau mempertahankan kondisi fisik dan mental gitu ya. Misalnya dalam bentuk tadi pemberian sarana keagamaan gitu ya, kantin, sarana olahraga dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya si perusahaan ini pengen bikin si karyawannya ini dia bekerjanya tenang gitu ya, bekerja bisa dengan nyaman. Kemudian bisa semangat dalam bekerja. Kemudian diharapkan bisa meningkatkan dedikasi atau integritas dari si karyawannya itu sendiri. Dan juga bisa meningkatkan disiplin kerja dari si karyawan. Juga meningkatkan loyalitas dari karyawan. Nah, tapi sisi negatifnya adalah kalau misalnya pemberian fasilitas-fasilitas atau pelayanan yang dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan karyawan ini tidak diadakan oleh perusahaan, atau mungkin pemberian fasilitas kerja tersebut tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh si karyawan, maka bisa saja kondisinya menjadi sebaliknya gitu ya. Jadi kerjanya jadi nggak nyaman gitu ya. Kemudian produktivitas kerjanya juga turun, disiplin kerjanya juga turun gitu ya. Dan yang lebih parah adalah angka turnover-nya jadi tinggi gitu ya. Jadi si perusahaan ini akan kehilangan karyawan yang berkinerja baik. Karena ada beberapa orang karyawan gitu ya, saya menjadi loyal di sebuah perusahaan karena saya diberikan kenyamanan gitu ya. Artinya dari sisi pemenuhan kebutuhan fisik dan spiritual saya bisa terpenuhi misalnya ya, dipenuhi oleh si perusahaan. Maka saya menjadi nyaman, menjadi tenang dalam bekerja di situ. Nah, bisa saja kemudian kondisinya si perusahaan nggak memberikan hal-hal tersebut. Maka ketenangan dan ketidaknyamanan yang tadinya dicari oleh si karyawan ini menjadi hilang. Gitu ya. Otomatis dia akan keluar lah dari perusahaan tersebut. Kira gitu. Nah, metode pemeliharaan SDM yang terakhir adalah yang namanya hubungan industrial Pancasila ya, atau disingkat HIP. Nah, mungkin materi mengenai hubungan industrial Pancasila nanti akan dibahas lebih dalam ya di mata kuliah hubungan industrial. Jadi kalau nggak salah di konsentrasi SDM nanti juga akan ketemu mata kuliah hubungan industrial. Nah, dasar dari mata kuliah hubungan industrial adalah hubungan industrial Pancasila ya, karena kita berada di negara NKRI yang landasannya adalah Pancasila. Jadi kalau menurut Hasibuan ya, yang namanya hubungan industrial Pancasila adalah hubungan antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dan keseluruhan sila-sila Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia. Nah, ini kayak seminar apa ya? Seminar penataran P4 ya kalau dulu ya, pemahaman nilai-nilai Pancasila lah gitu. Tapi ini justru menjadi penting ya. Jadi yang namanya hubungan industrial atau
hubungan antara pekerja dan eh, hubungan antara pekerja dan perusahaan gitu ya. Kalau di Indonesia ini memang diatur secara khusus ya oleh negara gitu ya. Dan harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila gitu ya. Artinya bagaimana si karyawan dan si perusahaan ini bisa saling menghormati misalnya ya, saling menghargai gitu ya, saling berprinsip setara misalnya ya, kedudukannya mereka setara. Kemudian saling menghormati hak dan kewajiban yang satu dengan yang lainnya. Nah, poin-poin tersebut dilandasi dari atau manifestasi dari sila-sila di Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kira-kira gitu sih konsep hubungan industrial Pancasila. Nah, jadi dalam dalam hubungan industrial Pancasila ini punya ciri-ciri spesifik ya. Jadi kalau di Indonesia yang namanya hubungan antara pekerja dan karyawan ini kan tadi kan dilandasi oleh Pancasila ya. Ini mungkin menjadi berbeda ketika eh, kita menemui kasus hubungan antara pekerja dan pengusaha tapi di negara yang bukan Indonesia misalnya gitu ya. Maka modelnya mungkin nggak spesifik atau unik seperti ada ya di Indonesia gitu ya. Mungkin modelnya juga dia eh, ada penyesuaian sendiri. Nah, hubungan industrial Pancasila itu punya beberapa ciri-ciri khusus ya. Jadi yang namanya hubungan industrial Pancasila ini dia mengakui dan meyakini bahwa yang namanya bekerja itu bukan hanya bertujuan untuk mencari nafkah, gitu ya. Akan tetapi yang namanya bekerja ini bisa diartikan sebagai pengabdian manusia kepada Tuhannya sesama manusia. Pengabdian manusia kepada Tuhannya, kepada sesama manusia, kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi hubungan kerjanya ini bukan si pekerja bekerja kemudian apa namanya si pekerja ini kewajibannya bekerja dan si perusahaan kewajibannya memberi upah misalnya gitu ya. Nggak sesimpel itu ya. Kalau hubungan di secara Pancasila harus dimaknai oleh si pekerja dan si perusahaan bahwa oke, bekerja berarti dia si karyawan ini mengabdi kepada Tuhannya gitu ya dan mengabdi kepada masyarakatnya. Gitu ya. Demikian juga dengan perusahaan. Demikian juga dengan perusahaan dia juga harus menghargai si pekerja, harus menghargai masyarakat di sekitar perusahaan gitu ya, harus sebagai tanda wujud bakti kepada bangsa dan negaranya gitu. Nah, kemudian ciri yang kedua hubungan industrial Pancasila ini menganggap pekerja bukan hanya sekedar faktor produksi gitu ya. Jadi bukan sebagai manusia sebagai alat produksi gitu ya, sebagai robot yang bisa dibentuk sesukanya gitu ya. Tapi hubungan industrial Pancasila ini menganggap bahwa si pekerja ini merupakan manusia secara pribadi ya, menghargai pribadi si pekerja ini sebagai manusia secara utuh dengan segala harkat dan martabatnya. Karena itu perlakuan pengusaha kepada pekerja bukan hanya dilihat dari segi kepentingan produksi, tapi juga harus dilihat dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat manusia. Jadi yang namanya hubungan industrial Pancasila ini ada sisi apa ya, sisi filosofisnya lah gitu ya. Ada sisi filosofisnya ya kayak pelajaran PKN lah ya.
gitu. Dan ini hanya ada di Indonesia. Jadi hubungan antara pekerja dan perusahaan ini menjadi spesifik gitu ya, menjadi unik. Nah, kemudian ciri yang ketiga, hubungan industrial Pancasila ini melihat antara hubungan pekerja dan pengusaha ini bukanlah sesuatu hubungan kepentingan yang bertentangan. Gitu ya. Jadi kepentingan dari si pekerja dengan kepentingan dari si pengusaha ini kalau hubungan industrial Pancasila ini bukan melihat sebagai sesuatu hubungan kepentingan yang saling bertentangan, tapi merupakan hubungan kepentingan yang sama sebenarnya gitu ya, yang memiliki kesamaan, yaitu menginginkan perusahaannya menjadi maju gitu ya. Hubungan yang sama menginginkan karyawan menjadi sejahtera dan seterusnya. Jadi jangan dilihat bahwa kepentingan dari buruh, kepentingan dari pengusaha ini sesuatu yang bertentangan. Nah, ciri yang keempat, jika terjadi perbedaan pendapat antara pekerja dan pengusaha, harus diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat. Ya. Karena itu, penggunaan tindakan penekanan dan aksi-aksi sepihak seperti mogok, penutupan perusahaan dan lain-lain, ini sebenarnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hubungan industrial Pancasila gitu ya. Jadi kalau ada demo, kalau kemudian mogok kerja gitu ya, itu sebenarnya nggak sesuai dengan prinsip-prinsip hubungan industrial Pancasila. Karena itu harus mengedepankan yang namanya musyawarah untuk mencapai mufakat. Mengedepankan yang namanya dialog. Gitu ya. Jadi kayak misalnya kemarin Kementerian Tenaga Kerja itu mengeluarkan kebijakan boleh bagi perusahaan untuk melakukan penundaan pembayaran THR misalnya gitu ya. Tapi gitu ya, ada tapinya nih, dengan catatan harus ada komunikasi terlebih dahulu. Harus ada dialog antara perusahaan dengan pekerja, perusahaan dengan serikat pekerja gitu ya. Untuk menjelaskan kondisi perusahaan yang sebenar-benarnya. Gitu ya. Jadi perusahaan juga terbuka, misalnya perusahaannya sedang agak-agak kolaps gitu ya karena corona, kemudian barang-barang produksinya nggak laku dijual, nggak bisa diekspor dan sebagainya. Yang kemudian mengakibatkan kondisi keuangan perusahaannya terganggu, jadi kemampuan perusahaan untuk membayarkan pesangon jadi terganggu misalnya gitu. Nah, ini harus dikomunikasikan antara pekerja dan si perusahaan ini. Jadi harus terjadi musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi harus tetap mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, kemudian ciri-ciri HIP yang terakhir adalah dalam pandangan hubungan industrial Pancasila terdapat keseimbangan antara keseimbangan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Nah, pemenuhan hak dan kewajiban tersebut harus dilakukan atas dasar rasa keadilan dan kepatutan, bukan didasarkan pada perimbangan kekuatan. Ya. Ini beberapa dari ciri-ciri hubungan industrial Pancasila. Nah, di samping itu, hubungan industrial Pancasila juga memiliki pandangan bahwa hasil-hasil perusahaan yang telah dicapai berdasarkan kerjasama antara pekerja dan pengusaha harus dapat dinikmati secara adil dan merata sesuai dengan pengorbanan masing-masing. Ya, harus sesuai dengan pencapaian kinerja dari masing-masing. Nah,
implementasi dari yang namanya hubungan industrial Pancasila kalau di Indonesia, maka dibentuklah yang namanya lembaga-lembaga ya. Lembaga-lembaga yang mengurusi masalah hubungan ketenaga kerjaan. Jadi mulai dari Kementerian Tenaga Kerja gitu ya, kemudian regulasi-regulasi yang terkait dengan ketenaga kerjaan, hubungan kerja gitu ya, regulasi-regulasi yang terkait dengan hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan, kemudian adanya forum komunikasi antara pekerja dan perusahaan ya, dalam bentuk misalnya LKS bipartit gitu ya, atau lembaga kerjasama bipartit. Bipartit itu artinya dua pihak ya, artinya forum komunikasi antara pekerja dan perusahaan gitu. Dan ini diformalkan dalam bentuk forum komunikasi dan didaftarkan ke dinas ketenagakerjaan setempat. Nah, jadi perangkat kalau di Indonesia sebagai penerjemahan dari hubungan industrial Pancasila, maka diciptakanlah beberapa perangkat-perangkat atau organisasi yang terkait ya, kayak tadi Disnaker, kemudian LKS bipartit, perangkat-perangkat peraturan gitu ya, bentuknya permenaker, undang-undang, perjanjian kerja bersama dan sebagainya. Nah, diharapkan dengan adanya implementasi hubungan industrial Pancasila di Indonesia, maka juga bisa menjadi salah satu bagian dari pemeliharaan SDM. Ya. Diharapkan SDM atau karyawan yang bekerja di perusahaan ini merasa dirinya terayomi gitu ya, merasa dirinya bisa diperlakukan secara adil, merasa dirinya dimanusiakan dalam bekerja di perusahaan. Nah, kira-kira itu untuk pertemuan kali ini ya. Kalau materinya apa udah bisa di-download di e-kampus? Soalnya tadi ada yang bilang katanya agak bermasalah di e-kampusnya. Jadi kalau di e-kampus itu bisa dicari di nomor yang paling atas biasanya. Jadi kalau saya upload materi yang terbaru gitu ya, dia ada di susunan yang paling atas dia. Nanti bisa di-download materinya di kampus ya. Oke, kira-kira ada pertanyaan? Oh ya, sebagai informasi tambahan juga, selama kita kuliah secara online itu saya rekam gitu ya. Kemudian saya upload di YouTube. Jadi bagi teman-teman yang ketinggalan misalnya masuknya belakangan atau ketinggalan materinya, itu bisa akses ke YouTube ya. Jadi biar belajarnya enak bisa diulas-ulas terus. Kalau misalnya baca slide-nya doang tapi kurang memahami bisa ngakses ke YouTube gitu ya. Jadi selama kita belajar online itu saya tetap upload itu informasinya, kemudian lagi ya. Oke, ada pertanyaan?
ada UTS ya, Pak? Informasi dari kampus ada UTS, kalau nggak salah di pertengahan Juli ya. Jadi di Juli itu ada UTS, ada UAS. Itu selisihnya cuma seminggu atau 2 minggu gitu. Jadi nanti belajar ya. Tetap maksudnya diulas-ulas dari yang pertama. Jangan sampai lupa gitu. Jangan sampai karena kelamaan nggak ngampus, jadinya materinya kelupaan, ketinggalan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ini waktunya juga sudah mau habis ya, tinggal 1 menit lagi. Mungkin saya akhiri aja pertemuan kali ini. Nanti materinya bisa di-download di e-kampus, atau kalau misalnya butuh rekaman dari pertemuan ini atau pertemuan online sebelumnya, bisa lihat di YouTube. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Selamat malam, terima kasih sudah bergabung gitu ya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin ya. Terima kasih atas kehadirannya, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.